Assalamualaikum Mas. Bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa tahiyat awal dan imamnya langsung berdiri? Apakah nanti harus sujud sahwi atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Jadi masalah sujud sahwi atau mengingatkan imam tadi ya, mengingatkan imam. Tadi kalau mengingatkan imam itu seperti yang kita sudah pahamin bahwasanya cara mengingatkan imam ya dengan mengucapkan subhanallah. Itu kalimat ketika kita mengucapkan imam, mengucapkan kalimat subhanallah. Kalau makmumnya adalah perempuan pakai tepukan. Itu cara mengingatkan. Kemudian kalau imamnya lupa tidak tasyahud awal, tidak tahiyat awal, apakah nanti sujud sahwi gitu ya tadi ya? Oke. Maka sebelum kita membahas sujud sahwi atau sebelum kita ke situ, itu ada hukumnya terlebih dahulu. Ini kalau yang lupa tasyahud awal adalah imam, itu berbeda hukumnya dengan makmum yang lupa tasyahud awal. Contoh nggih, misalkan imam itu dari sujud kemudian langsung bangkit, Allahu Akbar. Nah gitu, langsung sedekat sempurna, seperti ini. Imamnya dari sujud langsung bangkit, tidak kelupaan karena banyak banyak pikiran imamnya ini. Langsung berdiri, langsung sempurna, berdiri sempurna. Otomatis makmumnya, karena makmum ingat imamnya ini tidak tahiyat awal, pasti imamnya ini berisik, geger. Pasti subhanallah, subhanallah gitu ya. Kalau imam sudah tegak sempurna, Allahu Akbar, makmumnya mengucapkan subhanallah, apakah nanti imam turun lagi tahiyat awal? Maka di sini perlu diperhatikan bahwasanya ketika imamnya sudah berdiri sempurna, Allahu Akbar, lupa tidak tasyahud awal, tidak tahiyat awal, maka ketika diingatkan subhanallah, imamnya tidak boleh kembali tahiyat awal, tidak boleh kembali duduk. Kenapa? Karena tasyahud awal, tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah. Kemarin sudah dibahas di video yang lain. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Salah satu sunnah ab'ad adalah tasyahud awal. Dan tasyahud awal adalah sunnah. Maka ketika imam sudah berdiri tegak sempurna, maka berdirinya imam itu adalah rukun. Maka tidak boleh meninggalkan rukun untuk mengejar yang sunnah. Nanti kalau imamnya duduk, malah justru batal sholatnya. Ini hati-hati ini. Maka ini harus dipahami baik oleh imamnya juga oleh makmumnya. Karena nanti kalau yang paham hukumnya cuma imam, makmumnya tidak paham, ya sama aja, ribut nanti. Imamnya sudah paham, sudah diingatkan, makmumnya sudah di belakang ngomong subhanallah, imamnya tetap dalam hati, saya enggak akan duduk ini, kalau duduk batal semua ini. Maka lanjut ini, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, subhanallah. Mesti makmumnya geger karena
dalam hati makmum juga, ini imamnya gimana sih? Udah diingatkan, udah ribut subhanallah subhanallah, kok masih lenteng wae, masih lanjut wae, malah baca Fatihah, bukannya duduk kok malah baca Fatihah. Ini kalau cuman imamnya yang tahu, karena imamnya tahu kalau nanti imamnya duduk batal sholatnya. Kalau batal sholatnya batal semua. Kan imam kayak supir bis. Kalau supir bisnya masuk jurang ya penumpangnya masuk jurang, kan gitu. Itu kalau imam yang sudah berdiri sempurna, tidak boleh ngulang lagi, nggak boleh kembali ke tahiyat awal. Nah, makanya harus dipahamin antara imam juga harus tahu ilmunya, makmum juga harus tahu ilmunya. Karena makmum nanti kalau sudah tahu imamnya berdiri sempurna, ya sudah tinggal ingat imam. Jangan memaksakan imam untuk duduk lagi tahiyat awal, malah jadi batal sholatnya. Nggih, paham nggih? Jadi seperti itu. Maka makmum juga harus tahu tentang fikih ini. Kalau imam sudah berdiri sempurna, tinggal ikut imam aja. Nah, kalau makmumnya yang kelupaan, makmum juga kadang banyak pikiran. Makmum banyak yang punya utang soalnya. Makanya waktu sholat mikirin utang. Seharusnya tahiyat awal, imamnya tahiyat awal malah langsung berdiri. Nah, ini berdiri sempurna juga rukun, tahiyat awal sunnah. Kalau makmumnya yang berdiri sempurna gimana hukumnya? Maka hukumnya makmumnya harus balik lagi ke duduk. Tuh, kok balik lagi ke duduk? Ya, karena makmum itu wajib ngikutin imam. Karena sholat makmuman salah satu wajibnya, rukunnya adalah ikut imam. Berdiri juga rukun, tetapi lebih utama yang wajib adalah mengikuti imam. Logikanya seperti ini. Kita satu kendaraan dengan sopir, kita naik Grab, nggak usah pakai mobil lah, kita naik Grab. Yang ojek itu pakai motor. Kalau tukang Grabnya, mamang Grabnya itu belok ke kiri, kita bisa nggak memaksakan untuk memisah dari mamang Grab belok ke kanan? Nggak bisa. Orang tukang Grabnya, tukang ojeknya mau belok kiri kok, kita malah belok kanan, ya celaka, nyampak, jatuh kan, fatal. Maka seperti itulah, karena imamnya duduk tasyahud awal, kita kelupaan langsung berdiri, maka kita yang harus lebih utama sebagai makmum, atau kita yang lebih utama, yang wajibnya adalah mengikuti imam duduk kembali tasyahud awal. Itulah bedanya ketika kita sholat berjamaah, mendapati imam kelupaan tidak tasyahud awal, kok langsung berdiri tegak, maka kita ikut saja berdiri tegak. Nanti sujud sahwi apa enggak? Ya sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Sujud sahwi sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Selesai Hamidum Majid, sebelum salam kita sujud 2 kali sujud. Sajdatani qabla salam, sebelum salam. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Atau kalau tidak bisa doa itu ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kebalik-balik subhana rabbiyal azimi wa bihamdi juga sah. Kalau tidak bisa itu semua, tasbih aja subhanallah, itu juga boleh sah.
Oke. Jadi itu. Nanti kalau misalkan ada imam ini, ada imam sudah diingatkan, imamnya belum tahu ternyata, belum ngaji, sudah dari sujud Allahu Akbar langsung tegak sempurna, diingatkan subhanallah, padahal dia sudah sempurna, sudah sedekap sempurna seperti ini, diingatkan, kok malah mau turun lagi sebelum imamnya sempurna duduk. Kita wajib mufarokoh, kita wajib memisahkan diri dari imam. Agar apa? Agar selamat, agar tidak masuk jurang, agar tidak batal sholatnya. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena imamnya nanti kalau sampai duduk sempurna berarti batal sholatnya. Tadi saya jelaskan tadi. Maka kalau ada imam diingatkan subhanallah, padahal sudah berdiri sempurna kok mau duduk lagi, sebelum duduk sempurna lagi jalan-jalan lagi mau duduk, kita disuruh untuk niat mufarroqah, saya niat memisahkan diri dari imam, tidak makmum lagi, tidak mengikuti imam lagi, sholat sendiri, farroqah, isah dari imam. Jadi itu mungkin yang bisa sebatas saya jelaskan, sebatas pengetahuan saya tentang kalau misalkan ada di dalam jamaah, sholat berjamaah, imam tidak tasyahud awal karena kelupaan, dan kita sebagai makmum kalau tidak tasyahud awal karena kelupaan juga seperti apa tadi saya jelaskan. Ini itu saja, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang mengirimkan melalui WA, obrolan WA, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.